saya Nuraya Oktarina dengan NPM 1917051039 dari kelas A jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan membahas atau memaparkan ringkasan dari mata kuliah teori informasi dalam rangka memenuhi ujian akhir semester. Di sini ada 3 bab atau 3 materi. Yang pertama itu adalah information theory atau teori informasi. Yang kedua ada probability atau peluang, dan yang terakhir ada kriptografi. Yang pertama adalah information theory atau teori informasi. Teori informasi ini bidang ilmu yang dapat digunakan pada disiplin ilmu lainnya. Nah, awal mula informasi itu tercipta itu dimulai dari terciptanya huruf hieroglifik atau bahasa Yunani kuno yang bisa dilihat pada gambarnya. Ini contohnya bahasa atau huruf hieroglifik, dan juga turus dalam penulisan angka sebelum adanya angka Romawi. Nah, information theory atau teori informasi itu adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan konsep informasi. Bagaimana cara mengukur informasi, bagaimana pengaplikasian dari ukuran tersebut. Ya, tujuan dari teori informasi adalah untuk memberikan solusi terhadap masalah komunikasi. Transmisi informasi dengan cara efisien itu minimum time dan space, atau waktu yang singkat dan ukuran informasinya minim atau tidak banyak memakan memori. Misalnya digital communication system. Nah, bisa dilihat di sini, saya dari input pesan ke transmitter. Nah, ini dia pesan ini atau kata-kata ini akan diubah dalam bentuk sinyal, kemudian melalui channel. Nah, pas proses jadi melewati channel ini, ada kemungkinan untuk mengalami noise dan distorsi. Nah, kemudian sinyalnya diterima oleh penerima. Nah, output sinyal ini ubah kembali dalam bentuk teks. Nah, agar pesan dari sender atau pengirim ini sampai ke penerima hasilnya sama, maka receive sinyal ini harus mendengar atau mendekati transmitted sinyal ditambah dengan noise-nya. Selanjutnya ada 3 tipe dari information theory atau dari informasi. Yang pertama adalah synthetic information. Synthetic information ini terkait dengan struktur informasi atau gramatikal atau tata bahasa dari informasi itu sendiri. Yang kedua ada semantic information. Semantic information ini terkait dengan makna dari informasi. Dan yang terakhir ada pragmatic information. Ini terkait dengan efek atau penggunaan informasi. Information theory, tujuan utamanya adalah bagaimana urutan simbol atau informasi yang diubah dalam bentuk sinyal ini secara efektif dapat di-encode untuk ditransmisikan secara elektrikal atau digital. Nah, ini information sources itu memoryless, stationary, dan discrete. Nah, sumber informasi itu diantaranya ada buku, film, foto, suara, dan lain-lain. Nah, information transfer across channel. Nah, ini tadi, nah ini kan dari source ke receiver itu melalui ada channel. Nah, dari pengiriman dari source ke channel ini ada yang namanya source coding atau dan channel coding ya di sini. Nah, agar semua informasi itu dapat dikirimkan secara elektrikal dari digital ke sinyal, nah untuk mengubahnya itu ada yang namanya coding di sini. Karena kan tadi informasi itu dikirimkan, dia ditransmisikan dalam bentuk sinyal. Nah, di channel ini biasanya terjadi error correction. Nah, ini terus dari source ini ke channel itu biasanya dilakukan compression. Nah, compression ini dilakukan untuk meminimalkan ukuran atau memori dari informasi, karena sebelumnya tadi kan informasi itu harus minimum time dan space. Nah, terus juga di sini channel capacity. Ya, channel capacity ini
tidak dapat menerima informasi sebanyak-banyaknya, dia terbatas ya. Selanjutnya adalah entropi. Entropi ini adalah ukuran untuk mengukur informasi ketidakpastian, di mana ketidakpastian yang dimiliki oleh setiap variabel yang mungkin untuk muncul pada informasi yang dikirimkan. Tujuan entropi adalah untuk mengukur informasi. Nah, satuan informasi itu disebut juga sebagai bits atau binary digit. Nah, rumus awal entropi ini itu pertama kali dibawa oleh Ralph Hartley. Nah, rumus awal informasi itu adalah H sama dengan log S pangkat N sama dengan N log S. Nah, kemudian rumus ini dikembangkan oleh Claude Shannon, yaitu bapak teori informasi, menjadi Hx sama dengan minus sigma Px B log Pxi. Px ini adalah probability-nya. Nah, keterangannya H ini adalah information entropy, X ini adalah discrete random variable, Px ini adalah probability mass function. Yang kedua ada probability. Nah, pertama sini kita akan bahas probability ensemble. Ensemble X yaitu suatu variabel random yang memiliki kemungkinan outcome, di mana serangkaian kemungkinan outcome ini disimbolkan dalam himpunan AX, dan peluang himpunan AX terjadi yaitu sebesar Px. Nah, ensemble X ini memiliki nilai outcome X, di mana X merupakan random variable dari himpunan AX, di mana masing-masing nilai pada himpunan AX ini mempunyai peluang. Nah, notasi dari peluang ensemble adalah Px sama dengan AI atau PAI atau Px. Nah, misalnya di sini diberikan sebuah dokumen berbahasa Inggris. Nah, misalnya dari dokumen tersebut diketahui peluang kemunculan setiap huruf yang ada. Nah, bisa dilihat di tabel ini peluang kemunculan setiap hurufnya. Misalnya yang satu huruf A peluangnya 0,0575. Kemudian dari keseluruhan peluang tersebut dalam peluang subset A, subset AX, tentukan peluang kemunculan huruf vokal pada dokumen tersebut. Oke, jadi ini rumus peluang. Jika T subset AX, maka PT sama dengan PX anggota T sigma PX sama dengan AI. Nah, di sini kan dia tadi minta menentukan peluang kemunculan huruf vokal, bukan dengan huruf V. Huruf vokal di sini ada A, E, I, I ya, ini A, E, I, O, U. Nah, kemudian kita langsung lihat di sini peluangnya. Peluang huruf A adalah 0,0575, ini dibulatkan langsung jadi 0,06. Huruf E adalah 0,0913, jadi 0,09. Huruf I adalah 0,0599, 0,06 di sini. Huruf O adalah 0,0689, jadi 0,07. Huruf U adalah di mana? Huruf U adalah 0,0334, jadi 0,03. Nah, ini jumlahnya adalah 0,31. Selanjutnya ada joint ensemble dan marginal probability. Joint ensemble XY adalah ensemble di mana setiap hasilnya adalah pasangan terurut dari XY, di mana X anggota X, AI, terusnya sampai AI, dan Y anggota AY sama dengan BI, bla bla bla, sampai BJ. Nah, notasinya adalah PXY, atau itu bisa juga disebut sebagai peluang gabungan antara X dan Y. Nah, pada joint ensemble ini, variabel X tidak selalu independen atau tidak saling terkait. Selanjutnya, marginal probability. Marginal probability ini dapat diperoleh dari joint probability PXY dengan penjumlahan P X sama dengan AI dengan sigma PX sama dengan AI sama Y. Nah, dengan cara yang sama, dengan notasi yang lebih singkat, marginal probability Y adalah PY sigma P XY. Ini tuh marginal probability itu kalau misalnya diketahui joint ensemble XY, terus kita mau mencari peluang X-nya atau peluang Y-nya.
Ada conditional probability, yaitu conditional probability atau peluang bersyarat. Jadi di sini adalah Px sama dengan AI jika Y sama dengan BJ sama dengan Px sama dengan AI, Y sama dengan BJ. Nah, ini tadi joint ensemble-nya. Per PY sama BJ jika PY sama dengan BJ tidak sama dengan 0. Nah, kalau PY sama dengan peluang Y sama PY sama dengan BJ sama dengan 0, ini 0, nilai 0, maka Px sama dengan AI, Y sama dengan BJ itu tidak terdefinisi. Kemudian ada forward and inverse probability. Nah, forward probability yaitu permasalahan forward probability melibatkan model generatif yang menggambarkan proses yang diasumsikan menimbulkan beberapa data, sehingga ini bergantung pada kuantitas datanya. Nah, tugasnya adalah menghitung distribusi probabilitas atau harapan atau peluang dari beberapa kuantitas yang bergantung pada data. Oke, ini adalah inverse probability. Permasalahan inverse probability ini melibatkan model generatif dari suatu proses, tetapi alih-alih menghitung distribusi probabilitas dari beberapa kuantitas yang dihasilkan oleh proses, inverse probability ini menghitung probabilitas bersyarat dari satu atau lebih variabel yang tidak teramati dalam proses. Mengingat variabel yang diamati ini selalu membutuhkan penggunaan teorema Bayes. Kalau forward probability tadi dia sangat bergantung pada kuantitas data. Kalau inverse probability ini dia menggunakan teorema Bayes dan dia tidak bergantung pada data. Oke, selanjutnya ada kriptografi. Kriptografi yaitu disiplin ilmu yang mempelajari teknik enkripsi naskah asli atau teks asli, plain text, yang tersusun acak dengan memanfaatkan kunci enkripsi, sehingga naskah tersebut berubah menjadi teks yang sulit terbaca, disebut juga ciphertext, oleh user yang tidak memiliki kunci dekripsi. Nah, tujuan kriptografi ini untuk mengamankan komunikasi antara pihak satu dan yang lainnya. Nah, dalam kriptografi ini ada yang namanya enkripsi dan dekripsi. Enkripsi ini adalah proses yang mentransformasikan suatu plain text ke bentuk pesan lain, ciphertext, dengan menggunakan algoritma tertentu. Algoritma yang digunakan disebut juga cipher. Sedangkan dekripsi adalah proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Nah, ini contoh algoritma. Yang pertama ada mengganti cipher. Jadi ini menggantikan setiap huruf dengan huruf lain atau simbol atau beberapa simbol. Misalnya di sini kita punya huruf A, B, dan C. Nah, huruf A ini nanti akan kita gantikan dengan angka 1, B dengan angka 2, C dengan angka 3, dan seterusnya. Nah, persyaratan utamanya itu harus mempunyai prosedur untuk merestore plain text dari encrypted text tanpa ambiguitas. Terus one-to-one correspondence, huruf yang berbeda harus diganti simbol yang berbeda. Jadi dia itu nggak boleh sama. Jadi kalau huruf A diganti dengan 1, B diganti dengan 2, C diganti dengan 3, nggak boleh A diganti 1, C juga diganti 1. Tidak boleh. Kemudian yang kedua ada the Caesar cipher. Nah, ini merupakan cipher substitusi yang menerapkan substitusi cipher dengan prinsip shift. Nah, Caesar cipher ini setiap hurufnya ditranslasi ke huruf lain dengan posisi pergeseran yang tetap sama di tabel alfabet. Posisi pergerakan yang tetap tersebut merupakan kunci untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, Caesar cipher ini menggunakan modular atau sisa. Contohnya di sini misalkan N adalah huruf di alfabet, huruf ini akan digantikan oleh huruf lain yang bilangannya adalah N plus K modulo 6. Nah, contohnya misalnya di sini K sama dengan nilai K ini, misalnya K-nya ini 5, hurufnya kita pakai misalnya X hurufnya, kemudian kita masukkan huruf ini, N plus K modulo 26 sama dengan huruf
X ini di alfabet itu yang ke 24 24. Kemudian ditambahkan 5 ini modular 26 sama dengan 3. Nah, maka huruf X ini nanti akan kita gantikan dengan C. Yang ketiga ada cryptanalysis dari Caesar-Cipher. Nah, Caesar-Cipher ini sangat rentan dengan serangan keamanan. Salah satunya adalah brute force attack. Nah, brute force attack ini kan dia mencoba satu persatu sampai dia ketemu kuncinya. Selanjutnya ada frekuensi analisis. Frekuensi analisis ini ditemukan oleh ilmuwan Arab bernama Al-Kindi pada abad 9. Nah, secara statistik mungkin saja menentukan seberapa sering setiap huruf itu muncul dalam suatu teks biasa. Nah, untuk menganalisis teks itu hitung banyaknya kemunculan tiap huruf dan bagi dengan total kata pada ciphertext. Kemudian bandingkan hasilnya dengan tabel frekuensi. Nah, ada catatan. Untuk metode frekuensi analisis ini secara efektif dapat diterapkan ke teks yang besar karena itu akan memungkinkan terdapat beberapa huruf yang sama atau beberapa kata yang memiliki huruf sama dalam suatu teks. Tapi kelemahan substitution cipher atau cipher substitusi itu setiap huruf selalu diencode dengan simbol yang sama, itu menyebabkan frekuensi analisis alat yang efektif untuk melakukan break the code. Jadi bisa untuk menghancurkan kodenya itu kita bisa menggunakan frekuensi analisis. Kemudian ada masalah lain itu untuk mengetahui konteks pesan adalah sangat penting. Nah, menebak-nebak juga kadang berguna untuk memecahkan kode pada substitution cipher ini. Nah, contoh dari literatur dan sejarah di sini ada gambar. Nah, ini adalah gambar mesin Enigma. Nah, mesin Enigma ini digunakan pada saat Perang Dunia yang Kedua untuk mengirimkan pesan militer secara rahasia. Nah, mesin ini tuh disebut sebagai mesin yang unbreakable karena mesin ini tuh untuk memecahkan kata sandinya itu membutuhkan waktu yang lama, kecuali orang yang memang sudah mempunyai kunci pesannya itu ya. Jadi kalau orang yang tidak punya kunci pesannya itu akan membutuhkan waktu yang lama untuk membuka pesan rahasia. Selanjutnya ada alternatif terhadap substitution cipher, yaitu ada symmetric key algorithm. Itu dia menggunakan private key. Dan yang kedua ada algoritma dengan 2 key. Nah, 2 key ini dia memakai private dan public. Nah, ini disebut juga sebagai asymmetric. Nah, symmetric key algorithm ini dia black cipher. Plain text ini dibagi dalam blok-blok yang panjangnya sama. Nah, key atau kuncinya ini berupa barisan simbol. Nah, proses enkripsi dan dekripsi dengan symmetric key ini menggunakan model matematika. Nah, pada proses enkripsi ini plain text-nya atau PT, terus cipher ini mendefinisikan suatu fungsi f yang punya 2 argumen, pt dan k. Ciphertext ct sama dengan fungsi f pt, q. Nah, yaitu suatu fungsi yang mengubah plain text dengan key k. Nih. Nah, kalau dekripsi ini pt sama dengan f inverse ct, k. Ini kan inverse berarti dia kebalikannya. Selanjutnya ada contoh Farnham cipher. Farnham cipher ini merepresentasikan tiap huruf dalam bentuk biner, mentransformasikan plain text ke bentuk barisan dari 0 dan 1. Kemudian dia memilih panjang key, misalnya dipilih 7 digit. Selanjutnya dia mengenerate suatu barisan key secara random yang terdiri dari 7 digit. Kemudian membagi barisan ke dalam blok-blok yang terdiri dari 7 digit setiap bloknya. Kemudian menggunakan penjumlahan modulo 26 untuk mengekripsi pesan. Nah, secara matematika, Farnham cipher ini dibuktikan unbreakable oleh Claude Shannon dengan mengasumsikan
kondisi-kondisi ini tuh terpenuhi. Jadi pertama ada kondisi key-nya ini sepanjang plain text-nya, kemudian yang kedua ada key yang di-generate secara random, yang ketiga key ini digunakan hanya sekali dan tetap terjaga kerahasiaannya. Ketiga poin ini tuh hanya berlaku satu kali atau one path. Masalah utama symmetric cipher. Masalah utama dari symmetric cipher ini adalah pengirim pesan itu harus memberikan key pada penerima. Nah, tapi untuk mengatasinya, penerima ini lebih baik diberikan algoritmanya. Nah, penerima memberikan public key untuk digunakan pada proses enkripsi oleh pengirim. Nah, kemudian nanti ketika mendekripsikannya, penerima dapat menggunakan private key-nya sehingga tidak perlu memberikan key kepada sehingga pengirim tidak perlu memberikan key kepada penerima. Oke, selanjutnya ada algoritma RSA. Algoritma RSA ini digunakan untuk security dalam pembuatan web. Algoritma RSA ini ditemukan pertama kali pada tahun 1977 oleh Ron Rivers, Adis Hamid, dan Len Adelman dari MIT. Nah, salah satu algoritma RSA ini adalah salah satu algoritma yang unbreakable. Nah, algoritma RSA ini juga menggunakan prinsip faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima itu kan sampai saat ini dia masih sulit untuk ditentukan karena pada bilangan yang angkanya bisa berjuta-juta itu masih ada bilangan prima. Jadi, algoritma untuk menentukan faktorisasi prima itu sampai saat ini masih sulit untuk ditentukan dan belum ditemukan yang efektif. Mungkin ada tetapi belum ditemukan yang efektif. Sehingga algoritma RSA ini sangat baik untuk digunakan dalam keamanan atau security. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ringkasan materi teori informasi. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.